Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Di tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil membuat resource root dan juga resource controller. Kita juga sudah membuat kerangka dari tampilannya untuk root data, ditampil, kemudian tambah, dan juga edit. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau bikin tabel dulu, tabel baru untuk root data kontak ini, untuk menyimpan data kontak yang nantinya dia akan berelasi dengan tabel groups. Jadi untuk membuat tabel kita bisa dari phpMyAdmin atau RDBMS lainnya ya teman-teman. Cuman karena di CI4 ini sudah ada namanya migration, kita juga sudah belajar di video-video sebelumnya, maka kita akan membuat tabel contacts yang berelasi dengan tabel groups itu dengan menggunakan migration dari CI4. Caranya masih ingat ya teman-teman? Jika lupa, bisa lihat aja dari dokumentasi CI4 di bagian command line usage, kemudian CLI generator, kemudian bagian yang make migration. Di sini perintahnya adalah php make.2 migration, kemudian namanya. Untuk optionnya ini bisa teman-teman tambahkan atau tidak ya. Oke, kita buka lagi terminal yang tab kedua ya. Kita cek dulu di bagian database, kemudian migration. Di sini sudah ada gawe, kemudian create user, kemudian create group. Untuk namanya terserah ya. Nah, ini semisal seperti ini, create contact. Dan saya mau rename aja. Untuk namanya kan terserah ya dia ya. Kemudian di dalamnya kita seperti biasa, up ini untuk bagian create tabelnya, fill-fillnya apa saja, down untuk menghapus tabelnya. Kita copy aja dari yang group. Dan kita sesuaikan aja ya nanti. Yang down juga copy aja. Kita ganti di sini group jadi kontak. Jadi tabelnya contacts ada S-nya. Kemudian di sini ID kontak kita tipenya big in, constraint-nya atau panjangnya 20. Di sini unsigned through, auto increment through. Kemudian ada nama kontak. Kita kasih varchar. Terserah berapa, semisal kita kasih 60. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, tadi itu ada alias, telepon, email, alamat, dan info, dan juga group. Info sudah ada. Kemudian semisal name alias, nama aliasnya, ini kita kasih varchar 60 juga, cuman kita tambahkan null through ya, jadi dia boleh kosong, tidak wajib diisi. Tapi kalau nama ini wajib diisi. Kemudian yang lain-lainnya ada phone, varchar kita kasih aja 20 dan di sini null through ya, boleh kosong. Kemudian email, varchar semisal 50 dan null through juga. Kemudian ada alamat, kita tulis aja address. Tipenya di sini text. Kalau text dia nggak perlu ada constraint atau lengthnya ya. Dan dia juga null through. Kemudian ada info kontak. Ini info aja tambahan untuk menyimpan info tambahan.
tipenya kita kasih text, kemudian nullnya juga true. Kemudian karena kita akan berrelasi dengan tabel group, kita tambahkan satu lagi yaitu ID group. Kita copy aja dari sini, taruh aja paling bawah ya, sebelum created add dan sesudah info kontak. Jadi di sini filenya kita namakan foreign key-nya ID group, kemudian dia begin consent 20 unsend, tapi nggak ada auto increment karena auto increment cuma ada satu di tabel, biasanya di primary key. Jadi ini foreign key tanpa auto increment, dia seperti ini. Kita coba ya, jalankan. PHP Spark Migrate di terminal, dan di sini dan migration sudah berhasil. Kita cek aja di sini. Belum ada, cuman kita kalau hot reload dia sudah ada. Nah, di sini ada tabel baru bernama contacts. Kita cek di structure-nya. Di sini sesuai dengan yang kita bikin di script-nya tadi ya. Di sini begin unsigned, kemudian nggak boleh kosong, auto increment jadi primary key, kemudian dia ada name contact nggak boleh kosong 60, di sini boleh kosong, kemudian ada ID group, di sini nggak boleh kosong. Nah, untuk tambahnya ini sudah berhasil ya, cuman kita ada yang kurang yaitu menambahkan foreign key di dalam sini nih. Di sini baru create tabel ya, belum kita tambahkan foreign key. Kalau ada yang salah bagaimana ketika kita sudah membuat tabel, kita bisa rollback ya teman-teman. Kita cek di bagian migration, di sini ada 4 ya. Kita rollback aja satu kali. Nah, di sini rollback. Di bagian migration yang keempat tadi terhapus, kita hot reload, kontaknya nggak ada ya. Jadi dia mengundo fungsinya dari migrate rollback. Nah, di sini karena kita mau tambahkan foreign key ke dalam ID group ini tadi ya, kita tambahkan kita tambahkan foreign key seperti ini. Referensinya dari mana? Tentu dari dokumentasinya ya teman-teman. Di sini bagian managing databases, kemudian database manipulation with database words. Di sini ada adding foreign key. Nah, seperti ini ya. Ada 3, kemudian kita juga bisa tambahkan nih. Dia mau cascade atau mau restrict atau mau not null. Itu di mana? Kita bisa cek aja di sini teman-teman. Ini contoh aja ya. Misal di structure relation view, di sini ya. Ada restrict, ada no action, ada set null, ada cascade. Itu kalau kita mau tambahkan seperti ini. Ini penjelasannya, perbedaan masing-masing sudah ada di channel YouTube Coding Media. Cari aja di kupas tuntas yang join SQL ya. Jadi kalau cascade itu intinya ketika data masternya dihapus, data turunnya kehapus semua. Kalau restrict, ketika data master sudah dipakai di tabel lain, maka dia nggak bisa dihapus tuh tabel masternya. Kalau ini mengset null dan ini no action. Itu kalau kita mau tambahkan cascade seperti ini ya. Cuman saya mau coba yang atas saja. Teman-teman kalau mau tambahkan ini juga boleh. Jadi ini yang field foreign key yang kiri, kita kan namakan itu ID group ya. Kemudian ini nama tabel yang akan direlasikan. Kemudian ini nama primary key yang di tabel direlasikan. Nah, ini ID group yang ini. Kemudian ini nama tabelnya groups. Kemudian ID group yang satunya itu ID group yang jadi primary key ini. Seperti ini, kita jalankan lagi. PHP Spark Migrate di terminal. Dan migration kita hot reload. Di sini migrasinya tambah 1 dan di sini ada tabel kontak
baru sama seperti tadi, cuman bedanya apa? Di sini dia ada foreign key seperti ini, dan ketika kita cek di relation view, di sini juga sudah ada ya. Jadi kalau dia dikosongin otomatis jadi restrict. Nah, ini teman-teman kalau mau ganti tadi ya, cascade ditambahkan aja seperti yang di sini nih. Dan di sini kalau restrict artinya ketika nanti data group sudah dipakai di data kontak, maka data groupnya nggak bisa dihapus. Nah, seperti ini teman-teman. Dia yang kolom ID group di kontak, database-nya ini direlasikan ke tabel groups yang primary key-nya juga bernama ID group. Jadi untuk nama ID group di kolom kontak ini nggak harus ID group sesuai dengan primary key ya, boleh berbeda. Nama primary key dan foreign key boleh berbeda, tetapi strukturnya harus sama. Jadi formatnya dia harus big in 20 dan juga unsigned sama ya, kalau mau direlasikan. Cuman untuk namanya saja ini boleh berbeda. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ketika kita cek di bagian designer, di sini pun kalau dia sudah ada relation, dia akan berelasi seperti ini. Nah, ada relasinya ya. Jadi primary key ini direlasikan ke foreign key yang ini. Oke, kita sudah berhasil ya membuat tabel di database yang berelasi dengan tabel lain dengan menggunakan migration CI4. Tadi caranya kita bikin migration baru, kemudian kita tambahkan dan kita migrate. Saya akan perlihatkan lagi scriptnya. Oh ya, untuk bagian down-nya juga kita bisa langsung hapus atau kita bisa hapus dulu untuk foreign key-nya ya. Jadi dia dihapus dulu foreign key-nya baru dihapus tabelnya. Di sini bukan add tapi drop foreign key, kemudian tabelnya apa? Tabel kontak. Kemudian yang kedua ini nama relasinya, kita bisa cek aja di sini. Lah, namanya ini ya. Kita bisa pastekan di sini. Nah, seperti ini nih. Ini untuk bagian dropnya. Jadi selain kita menambahkan tabel baru, kita tambahkan foreign key-nya, kemudian di down-nya sebelum kita hapus dulu foreign key-nya. Oke. Semoga cukup jelas. Tutorial selanjutnya kita akan insert data dummy otomatis dengan menggunakan library Faker dan juga seeder dari CI4. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!